nanti hari ini aku pulang ya. Ya udah nanti kamu langsung ke rumah sakit dong. Oh oke oke. Oh ya papa minta ajak Bams ya. Hah? Ngapain? Gue bilang gitu. Dia permintaannya dia. Nyampe, eh, udah kan ngeliat bokap gue udah keadaan udah semua selang. Lo tau nggak kenapa dia minta Bams tuh ada? Kenapa? Dia pada saat itu cuma pengen dinyanyiin kenangan terindah Oh ya? langsung di sampingnya dia. Itu tuh apa ya? Anjing sih itu pecah sih. Gue tuh kayak apa ya? Wah hancur gue liat. Di hari itu hancur gue gitu loh. Kayak kok kok gue ada firasat mau ditinggal gitu pada saat itu ya. Oke, obrolin aja bareng gue, Alextronic, cuma di Nadir Podcast. Satu-satunya podcast yang bahas tentang masalah spesifik, tentang masalah kesepian, sampai ada manusia sampai berada pada titik terendah dalam hidupnya. Di sini gue berharap dengan adanya Nadir Podcast ini bisa menjadi motivasi buat kalian semua dan sadar kalau kalian tidak hidup sendiri. Oke guys, pada saat ini gue udah kedatangan seorang bintang tamu, tapi gue belum mau jelasin semuanya. Langsung aja kita obrolin bareng Chandra Kristianto aka Konde. Konde apa kabar? Baik. Thank you ya udah Baik. mau datang ke sini ke Nadir Podcast ini. Ya. Gimana kabar, Dek? Baik, alhamdulillah baik. Ya, jadi sebelumnya ini gue pengen, boleh dong lo sebagai Konde ini Chandra ya? Ya, Konde aja nggak apa-apa. Konde aja. Menjelaskan, mungkin banyak teman-teman di Nadir yang belum tahu Konde siapa, walaupun dulunya artis besar yang tidak kita sebutkan. Boleh dong menjelaskan siapa Konde dan sekarang pekerjaan aktivitasnya apa? Iya, gue Konde. Gue terlahir dengan nama Chandra Kristanto. Konde itu adalah panggilan gue. Banyak yang ngira Konde itu panggilan dari tongkrongan gitu. Padahal gue dipanggil Konde itu mungkin dari zaman gue umur 4 atau 5 tahun kali. Orang pertama yang manggil gue Konde itu nyokap gue. Kenapa tuh? Alasannya sih lucu gitu. Jadi kepala gue kan panjul gitu. Terus ya karena gue anak paling kecil pertama, gue anak paling kecil, panggilan adek, dek gitu lah. Terus karena gue dulu kepala gue panjur, rambut gue tebel gitu. Nyokap gue somehow tuh ngeliatnya kayak orang kondean aja gitu. Gitu jadi kondean. Ya udah gitu, terus ya udah since waktu itu ya jadi gue dipanggil konde gitu. Orang tuh ngiranya kan konde, wah pasti tukang mabuk nih kondean. Malah lo konde gitu. Padahal emang iya juga. Emang iya. Terus sekarang lo lagi sibuk apa nih, Dek? Sekarang, Dek? Gue yang pasti kan semenjak gue resign dari Samson tahun 2019. Apa resign dari? Band Samson. Oh, band Samson. Ya orang tahu gue kan sebagai gue drummer Samson dari tahun 2000 apa ya? Samson tuh muncul 2006 kan. 2006 awal, 2005 akhir lah, 2006 awal. Cuman gue sudah sama Samson tuh dari tahun 2004. Terus ya berjalannya waktu segala macam ya banyak yang terjadi. Akhirnya gue memutuskan untuk resign di 2019. 2019 ya. Sekarang kegiatan gue sehari-hari ngantornya tapi masih dalam ini kok, masih dalam dunia musik sih. Gue sehari-hari gue aktif di sebuah musik publishing, kita mengelola hak cipta gitulah, karya-karya, namanya perusahaannya Nadaku Musik. Kita megang lagu-lagunya kayak Slang, Charles Hutagalung, Armada, Oslo Ibrahim, Romantic Echoes, banyak yang kita kelola. Selain itu juga gue juga sebagai A&R di sebuah label. Apa? A&R. Ya, Artist and Repertoire di sebuah label namanya VMC Musik. Dan udah itu gue juga sebagai wakil ketua dari sebuah LMK, Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait, untuk performer namanya Prisindo, yang ketuanya Marcel. Manajemen itu juga. Teman-teman juga. Itu sehari-hari itu sekarang kegiatannya. Gitu. Tapi lo masih ngedrum tuh masih main? Kadang-kadang iya. Gue kadang-kadang suka, gue sempet sih kayak gue ngeliat di postingan IG lo sempet bantuin siapa gitu. Iya sempat ada. Even gue sempat main sama Bams berapa kali gitu loh. Untuk di
misalkan dia lagi main di mana di luar kota gitu, Mm-mm. lagi di mana gitu, mungkin dia kan juga ada timnya, mungkin drummer berhalangan, ya udah gue Mm. main gitu loh, kayak Mhm. gitu. Terus gue juga sempet iseng-iseng lah gitu loh, kayak gue bikin lagu, nulis lagu, terus untuk supaya gue bisa, wah gue produce aja deh nih si lagu gue ini gitu. Terus gue membentuk sebuah duet bersama temen gue namanya Mesa, kita bentuk namanya Solide gitu. Cuman emang itu sebagai kayak sarana kita untuk berkarya. Mesnya itu cewek cowok? Mesa tuh cowok. Cowok Mesya. Mesa kita berdua aja konsepnya, nama projectnya Solide. Solide. Oh, itu Uh, yang kemarin gue lihat di itu nah kayak iya, kayak Solide. itu yang lu Oh, lihat ya Solide. gitu. Itu ya, tapi untuk ya untuk kayak apa ya? Sebenarnya ini sih sarana gua untuk kayak menyalurkan apa yang gua rasa. Hmm. Sarana gua untuk menyalurkan. Jadi eh gak tau ya kalau lu notice gitu. Gua kan kadang emang orang ngeliat gua tuh, ya orang ini ketawa-ketawa mulu gitu kayak hidupnya. Iya, gue ngeliat IG lo, ngeliat Facebook lo, cuma isinya joke-joke yang aneh-aneh yang gue bikin gue ketawa, sampai gue ini orang anjing bikin ketawa mulu nih, orang bikin ketawa mulu gitu. Iya, ya itu salah satu penyaluran gue juga tuh. Cuman kalau salah satu penyaluran perasaan gue dari sisi seni ya, gue bikin lagu lah gitu loh. Walaupun ya nggak banyak gitu loh, nggak banyak, dan kesempatannya juga masih belum apa ya, belum ada ke gue karena sibukan sehari-hari gue gitu. Cuman ya cukup membantu aja gitu loh. Tapi lu sekarang juga udah punya anak, udah punya Udah punya istri anak, kan iya. juga udah. Gue nikah tahun 2016, Mm-mm. terus gue punya anak tahun 2017. Ya udah sekarang gue lagi kayak menikmati apa ya, fase gue menjadi seorang bapak. Mantap. Gitu. Nah, dengan perjalanan itu, yang terakhir yang lu bikin tuh apa sih? Apa sama si siapa? Mesa itu, Iya Solide itu. itu. Oh, Solide itu apa? Ya itu salah satu yang gue bikin. Cuman apa ya? Itu kali lah saya, karena guanya juga apa waktunya agak kurang ya untuk ke situ ya. Jadi ya gue lebih emang sehari-hari aja gue aja yang gue utamain gitu loh. Kerjaan kantor segala macam gitu. Itu cukup menyita waktu gue juga banget. Nah, terus dengan sorry gue pertanyaan dengan terus dengan teman-teman Samson lo, apa kalau masih setahu gue lu cuma sama Bams doang masih berhubungan baik, yang lain Ya. maaf ya gue mau nanya kayak itu, kalau Nggak apa-apa. kalau mau jawab nggak apa-apa, kalau nggak ya nanti kita edit dulu. Iya, nggak apa-apa. Iya, emang frekuensi komunikasinya sudah sangat berkurang. Sangat di 2019 itu. Ya cuman gue nggak nyalahin ya, mungkin juga mereka ada kesibukan kali ya. Maksudnya juga. Ya kalau gue sih pengen semuanya sih baik-baik aja. Cuman kan ada beberapa hal yang kayaknya nanti dulu deh gitu. Tapi mungkin nggak nanti misalnya tahun berapa lu bikin reunian lagi Samson itu? Nggak nutup kemungkinan kok. Iya, gitu itu pasti bakal terjadi ya. Karena gue percaya gini ya, emang kita basicnya itu memulai ini semua kan Dengan dari baik. pertemanan gitu. Ini apa Friendship niat baik ya. semua dari pertemanan gitu. Ya gue sih nggak percaya ya adanya hubungan silaturahmi yang terputus karena satu dan lain hal gitu. Karena basicnya pertemanan, ya suatu saat juga pasti akan balik gitu. Tapi untuk sementara ini sih kalau dari gue sendiri sih kayaknya belum dulu. Ntar dulu deh ya. Iya, Ntar ntar dulu dulu ya. lah. Gue fokus ke hal yang lain lah. Karena energi gue masih belum ada ke situ gitu. Energi gue habis untuk sehari-harian gue, harus melihat anak gue bertumbuh segala macam. Gue lagi menikmati itu. Iya, dengan fokus sama keluarga lo ya, keluarga bahagia lo Iya. gitu ya. Tapi gue masih jadi drummer gitu loh. Kayak contohnya gue masih kayak aktif di ada komunitas drum namanya Indonesian Drummer gitu. Gue masih sering kayak ngumpul-ngumpul sama teman-teman drummer gitu, kayak sharing-sharing atau apa. Bahkan yang lucunya gini, gue berapa ya, akhir bulan ini gue dapat kesempatan, gue dapet job gitu. Gue kayak bikin konsep kolaborasi 3 drummer gitu, gue, Hendy Gigi sama Brian Kresna X Gila. Iya, jadi kita kayak mau bikin apa ya, kayak ya seru-seruan aja sih, main bareng gitu, 3 drum gitu, bikin konsep segala macem, ntar diiringin ada bandnya apa gitu, kayak gitu-gitu. Seru tuh. Gitu. Itu konsep buat tahun ini ya. Tapi Iya. di penghujung tahun. Ini udah punya, ya mungkin ya pilot project sih besok akhir bulan ini. Cuman ya kita belum tahu, tahun depan mungkin bisa dijalanin terus kali, kita nggak tahu. Amin. Dari sekian banyak permasalahan lu sampai berjuang sampai sekarang, lu pernah nggak sih namanya merasakan namanya kesepian dalam hidup lu, entah itu dalam apa, atau kehilangan orang yang lo sayangin, atau
band lo atau apa gitu atau kehilangan pekerjaan lo gitu, lo pernah nggak sih namanya kesepian dalam hidup lo itu? Gue selalu merasakan kesepian hampir di sepanjang hidup gue deh kayaknya. Sepanjang hidup gue maksud gue gini sih, ketika gue udah mulai bertumbuh gitu, gue menjadi apa ya, bertumbuh perjalanan gue dari bocah menjadi dewasa gitu. Gue tuh sering ngalamin hal-hal kayak gitu gitu. Gue kayak apa ya? Mungkin karena ini ya, karena gue tuh bukan jarang ya, gue agak orangnya agak males gitu. Bukan males sih, apa ya? Extrovert atau Bukan introvert enggak tuh? itu enggak juga. Gue tuh agak males untuk dengerin omongan orang gitu loh, yang kayak nasihati, lu tuh jangan kayak gini deh, nanti lu bakal kena gini loh, lu jangan gini loh, nanti lu kena gini loh. Gue tuh kayak apa sih gitu loh. Nggak bener lo. Iya, gue tipikal orang yang gini, mungkin ada quotes gini kan, kalau lu lagi menulis jalan cerita dalam hidup lu gitu, lu jangan biarin orang lain megang pulpennya. Nah, gue nggak main kan gitu dengerin kata-kata orang gitu. Gue lebih pengen yang udah gue jalanin sendiri aja deh. Gue udah kayak ibaratnya gue kayak buka sebuah rimba kehidupan gitu ya. Yang gue nggak tahu ujungnya di mana ya gue buka aja gitu loh. Gue nggak melewati jalan yang sudah dibuat orang enggak. Gitu. Sampai akhirnya ya banyaklah kena kepentok ini, kepentok itu segala macem. Beberapa kali juga kehilangan orang juga gitu loh. Itu kapan? Kehilangan tuh maksudnya ya mungkin lu dalam fase percintaan lu putus atau gimana ya, tapi kehilangan gue yang cukup besar waktu itu sih waktu kehilangan bokap gitu. Emang itu agak-agak apa ya, Tahun? bokap gue meninggal tahun 2017 waktu itu, 2017. Jadi ini ada satu cerita lucu sih. Jadi bokap gue itu tuh dulu tuh pengen banget gitu loh untuk kayak, dia tuh dari awal, inget gak sih waktu kita Samson itu jalan tuh tahun 2006 tour segala macam. Tuh bokap gue udah sakit nih. Oh ya? Bokap gue udah Sakit sakit. apa, Pak? Bokap gue tuh udah sakit, bahkan ini agak-agak ya, agak-agak ini ya, mau percaya nggak percaya, ini agak-agak ada sisi spiritualnya juga gitu. Waktu itu gue inget banget, itu tour tahun 2006, tour Rising Star waktu itu, Samson, Ungu, Naf waktu itu. Ada lu juga waktu itu, lu coba pernah ikut. Iya, tahu. Terus. Waktu itu kan kota rangkaian yang pertama waktu itu di kota Sumatera. Kita mendarat di Aceh, kita susurin tuh. Mendarat di Medan, kita susurin tuh dari Aceh ke atas terus sampai turun ke bawah, yang ending terakhirnya di kota Lampung. Itu selama 1 bulan waktu itu. Lampung. Terakhir itu di Lampung. Yang untuk di Sumatera ya, bagian Sumateranya. Ya, Lampung waktu itu gue di Lampung itu tuh gue udah yang kayak, anjing ini gue kangen banget sama keluarga gue kangen sama temen-temen gue gitu. Gue selama 2 hari gue banget gitu, gue cuma teleponan aja sama teman-teman gue, lo apa kabar, kangen nih gue, bla bla bla. Nyokap gue waktu itu nelfon gue, gue nelfon nyokap gue, terus gue nanya kabar lah gitu. Ternyata dia ngasih tahu, dek, papa masih ke rumah sakit. Sakit apa? Wah, sakitnya lumayan sih dek gitu. Kayaknya agak-agak parah. Lumayan tapi. Iya parah, cuman ya membuat dia harus dirawat gitu. Wah, gue di situ udah yang, kok nggak ngasih tau gue gitu. Ya kamu kan konsen dulu lah sama inilah. Bandnya, kerjaan. Oh ya udah gitu. Ya udah, akhirnya besokannya kita kelar yang untuk di Sumatera itu. Gue bilang, nelfon lagi kan sebelum balik. Nah, nanti hari ini aku pulang ya. Ya udah, nanti kamu langsung ke rumah sakit dong. Oh oke. Oh ya, papa minta ajak Bams ya. Hah? Ngapain? Gue bilang gitu. Dia permintaannya dia. Ya udah kan. Gue bujukin tuh si Bambang tuh. Nyet, ayo dong, bokap gue kayak lagi sakitnya, pengen banget ketemu lu katanya. Oh ya udah deh gitu. Gue ajak akhirnya. Jadi dari airport kita langsung ke rumah sakit Bintaro, tuh Premier Bintaro. Nyampe, udah kan ngeliat bokap gue udah keadaan. Udah semua selang. Lo tau nggak kenapa dia minta Bams tuh ada? Kenapa? Dia pada saat itu cuma pengen dinyanyiin Kenangan Terindah. Oh ya? Langsung di sampingnya dia. Itu tuh apa ya? Anjing sih, itu pecah sih. Gue tuh kayak apa ya? Wah, hancur gue liat. Di hari itu hancur gue gitu loh. Kayak kok gue ada firasat mau ditinggal gitu pada saat itu ya. Terus pas situ si Bams juga kayak, dek ini serius nih. Terus gue bingung kan. Akhirnya yaudah si Bambang nyanyiin aja tuh Kenangan Terindah samping bokap gue gitu. Terus gue saking gak kuatnya gue keluar gue gitu.
Tapi Bam masih di nemenin bokap nyanyi itu. Iya, gue keluar dari ruangan, anjing gue puyeng, pala gue langsung gitu, sepaneng gitu. Ya udah akhirnya Bams cabut segala macem. Gue nanya ke nyokap gue tuh apaan sih maksudnya tadi gitu. Jadi gini deh gitu. Waktu itu dokternya udah bilang gitu, Bu ini kayaknya nggak agak berat nih gitu. Ini kayaknya nggak akan lama lagi bapak gitu. Siapin anak-anak ya. Gitu. Waduh gue udah kayak gimana nah nyokap gue itu waktu itu tuh jadi gini nih. Ini makanya ini yang agak-agak sisi spiritualnya nih bagian ini. Itu bokap gue udah nggak bisa bangun waktu itu. Posisinya udah bener gini. Udah bantu semua kan? Udah di opname segala macam. Nyokap gue adalah ya mungkin ya gitu ibu-ibu. Nyokap gue tuh sangat agamis banget gitu. Terus dia kayak minta tolong, nelfon lah gitu ke ada satu gurunya dia lah, guru ngajinya dia gitu semacam minta doain semacam. Nah si guru ngajinya ini dia punya adik, kebetulan emang punya kemampuan lebih dari sisi spiritual. Ya dia ngobrol lah semacam jelasin keadaannya, minta tolong doain semacam bisa nggak diterawang bapak penyakitnya gitu. Pas dia lihat dia terawang gitu, wah Bu ini sih jadi ada bahasanya seperti ini gitu. Jadi ini ibaratnya kayak apa ya, manusia tuh ada sukmanya katanya gitu. Wah ini Bu masih panjang umurnya nih Bu, soalnya sukmanya terang. Tapi kan kondisinya udah kayak gini, udah sakit gitu. Jadi manusia tuh kalau menurut dia tuh gini, jadi kayak gue juga nggak terlalu paham ya karena kayak gini-gini. Cuman ya kalau ada yang salah gue sampaikan koreksi aja. Iya. Koreksi di kolom komentar. Nah, jadi kalau misalkan emang udah belum waktunya itu jadi emang sukmanya tuh terang, tapi walaupun tubuhnya sakit. Dan sebaliknya, walaupun kalau tubuhnya sehat tapi sukmanya itu sudah meredup segala macam ya mungkin ya waktunya sebentar lagi. Nah terus gimana masa sih gitu? Ya udah kayak dibantu lah, didoain semacam diwiritin macam terus ini Bu saya kirimin kayak air doa dari baca-baca. Nanti tolong Ibu kasih minum ke Bapak sambil diusapin ke mukanya, terus ada baca-bacaannya lah gitu. Nyokap gue kayak iya apa ya udah deh cobain aja minumin usapin ke mukanya sambil dibaca-baca gitu. Baca-baca doa gitu, baca-baca ayat. Lu percaya besokannya gitu. Jadi dokternya lagi mau ngecek, biasanya dokternya tuh suka masuk jam 7 jam 8 pagi itu mau ngecek. Pas masuk ke ruangannya gitu, bokap gue udah bangun dari tempat tidur sambil nonton TV. Dok, itu dokter apa ya? Hah? Apa duduk? Hah? Kok gini? Percaya nggak percaya ya? Iya betul. Ya udah, nah Terus. Dari 2006 itu ya dia tapi emang ya mungkin waktunya juga kelamaan. Akhirnya dia keluar dari rumah sakit. Dia masih sempat melihat gue lah kehidupan gue seperti apa gitu. Sampai akhirnya dia ini udah di tahun 2000 berapa belas ya? 2010-an lah gitu. Sempat dia sempat ngomong ke nyokap gue, saya tuh belum mau pergi kalau belum ngeliat. Jadi yang terakhir belum nikah tuh gue, gitu. Sebelum ngeliat Konde nikah, gitu. Anjing baik banget ya, serem banget gitu. Emang lu berapa bersaudara? Gue bertiga, gue paling kecil. Lo paling kecil ya? Nah terus nyokap gue tuh nyampein itu ke gue kan. Anjing gue jadi kayak beban gitu kan, takut ya. Apalagi waktu itu gue baru putus sama cewek gue pada saat itu gitu. Gila masih lama nih kayaknya. Ditambah lagi pada saat itu, jadi fasenya gini, 2010 akhir Bams cabut dari Samson. Di 2011 itu tuh titik terendah gue. Gue mulai ngaco-ngaco, gue mulai gue mencoba semuanya lah pada saat itulah. Apa itu? Narkoba, minum sih minum dari SMA gue minum sih, cuma nggak separah waktu itu. Parah kerjaan gue mabuk terus, nyokap gue tahu gitu pada saat itu. Terus dia ngomong kayak gitu kan gue jadi beban ya, anjing gue ketemu sama siapa, gue nggak kenal sama siapa, belum ada orang gitu, dan gue juga nggak tahu gue mau merit apa enggak gitu. Cewek juga nggak ada. Di 2011 itu gue secara nggak sengaja ketemu lah dengan perempuan yang akhirnya sekarang jadi istri gue. Ya udah menjalin hubungan segala macam, berjalan. Long story shortnya, ya gue nikah sama dia gitu. Bokap gue masih ada. Terus dia ngomong lagi setelah gue nikah, saya belum mau pergi sebelum melihat kalau dia punya anak. Ya. Nuntut mulu ya Pak. Ya udah. Tua ya. Di 2017 ya emang udah, gue juga pengennya sih waktu itu ya pengen punya anak juga. Kami juga pengen punya anak. Akhirnya lahirlah anak gue di bulan Maret 2017.
2017, tanggal 4 Maret anak gue lahir. Eh, Bokap gue tuh orangnya ya, dari dulu tuh dia tuh nggak pernah kami tuh jarang ngobrol bareng gitu. Karena dia juga orangnya juga sibuk banget ya, dia tuh cukup workaholic gitu, sangat gitu. Jarang waktu untuk keluarga, andaikan ada waktu kosong pun juga kayaknya dia lebih mending untuk ngabisin dia buat istirahat gitu. Tapi kayaknya gue tahu kalau dia tuh orang yang sangat sistematis dan sangat semua yang dia hitung tuh semua serba akurat, dan dia tahu tuh anak-anaknya kayak gimana. Dan dia tahu di antara anak-anaknya orang yang paling pelupa tuh gue. Gue tuh orang yang pelupa parah, lupaan gitu. Entah emang gue lupa atau emang gue nggak notice, emang gue ignoran aja, gue nggak tahu deh. Tapi dia tahu gue orang yang pelupa. Bisa-bisanya loh, dia milih tanggal untuk dia pergi kepergiannya dia itu. Dia milih tanggal yang gue nggak akan lupa. Meninggalnya. Dia milih tanggal di 19 Mei 2017. Itu tanggal apa? Yang mana itu adalah ulang tahun istri gue. Iya, nggak akan lupa gitu. Dia tahu gue nggak akan lupa. Berarti dia nentuin hidupnya dia dong. Bisa dibilang gitu mungkin. Pas di jam 9 pagi dia nggak ada. Karena waktu itu sakit? Ya karena udah nggak bisa lagi. Dia udah terakhir kondisinya dia dibantu ventilator segala macem. Gitu. Karena kasihan ya kalau udah kayak gitu. Mungkin emang dia pengen pergi. Udah nggak kuat lagi badannya. Jadi hidupnya di support sama alat itu. Alat bantu ya? Ya akhirnya ya udah. Nyokap gue pagi-pagi datang masuk kamar gue nangis segala macem. Papa kayaknya pergi nih hari ini. Wah, di situ hancurnya, sehancur-hancurnya gue. Ya udah kita ke rumah sakit. Udah kita perpisahan, macam. Ya udah cabut ya alatnya. Gila, gue inget banget itu tuh jamnya tuh jam dinding di rumah sakit di kamarnya dia itu tuh udah jarum panjangnya itu udah di angka 59 nih. Di angka yang ceklek. Dengeran buka gue gitu. Pergi. Di tanggal itu gitu. Gitu. Makanya itu disitulah gue mulai sadar ya, walaupun gue bukan anak paling tua ya, cuman gue udah jadi kayak lelaki paling tua di keluarga gue. Maksudnya gue untuk istri dan anak segala macam, gue udah nggak bisa main-main lagi gitu. Gue udah nggak bisa. Itu momen titik terendah lu tuh ya? Iya. Dibilang rendah juga nggak rendah-rendah amat, tapi gue secara mental drop gitu, karena gue yang lu tahu kan yang rasanya kalau kita hidup gitu masih ada dia mungkin masih bisa support gue, masih ada dia mungkin masih bisa menghibur gue atau segala macam, tapi sosok itu tiba-tiba nggak ada gitu, hilang. Dan anjing nih, gue udah mulai tanggung jawab gue di bagian ini nih, udah harus gue sendiri nih macam. Ya pada saat itu yang gue kehilangan sosok yang benar-benar gue look up gitu, walaupun kami jarang berkomunikasi, tapi gue look up banget ke dia gitu. Udah di situ gue mulai gitu, ditambah lagi banyak tekanan lah dari tempat gue bekerja yang lama, band gue tadi itu, yang makanya akhirnya kayak membuat gue harus resign di 2019 gitu. Nah disitulah bottom gue di situ, gitu. Gue cabut di 2019 itu bener-bener dengan posisi yang gue tiarap gitu. Maksudnya? Tiarap banget secara mental, beberapa hal dalam finansial juga segala macem. Jatuh semua. Cuman gue karena gini ya, karena gue emang dari kecil gue seneng banget kalau ngeliat orang ketawa gitu. Gue seneng banget kalau ngeliat orang tuh happy di samping gue segala macam. Gue nggak pengen gitu. Even kayak gue pun juga untuk beberapa hal yang kalau nggak krusial amat, gue nggak akan diskusi sama istri gue gitu. Apalagi orang-orang sekitar gue. Cuma beberapa orang doang sekitar gue, nggak banyak, 5 orang paling yang tahu tuh hancurnya gue tuh kayak apa pada saat itu gitu. Jatuhnya gue kayak apa gitu. Di mana gue harus mulai menata lagi gitu. Penuh ketersesatan yang tadi gue bilang itu gue, karena gue gak mau jarang tuh dengerin kata-kata orang sih. Akhirnya ya udah gitu. Gue mulai merangkak lagi gitu. Niat gue tadi malah udah gak mau main musik lagi, Lex. Gue gak mau ada di industri musik. Gue tuh di 2019 bahkan gue sempat bilang gue mau jadi tukang soto aja deh gitu. Dan gue sempat buka warung soto di rumah gitu. Sekarang burger kan? Iya, tapi karena satu dan lain hal, satu hal yang mengganggu gue gitu loh. Ada berita di luar yang mengganggu gue, yang gue kayak kalau ini gue diemin, ini gue nggak terima gitu. Apa tuh, bisa ceritain nggak? Ada satu pihak yang ngomongin nggak enak lah
tentang Konde gue. nggak bisa main drum atau apa? Cara jeleknya Pokoknya gitu. ya Konde tuh orang gini, dia tuh orang gini, orang itu gini. Oh. Ini gara-gara Konde tuh akhirnya jadi kayak gini gitu. Gue tuh nggak bisa gitu loh kayak gitu. Mm. Nggak bisa untuk kayak yang notabene sebenarnya fitnah banget sih Iya, gitu. lu nggak bisa diam aja gitu. Ya gue bisa diem aja, akhirnya gue izin lah ke istri gue gitu. Kayak kalau gue harus tinggalin ini deh. Padahal pada saat itu si warung soto ini perlahan-lahan tuh mulai stabil. Nggak besar, tapi mulai stabil. Oh, oke. Kalau gue balik ke musik lagi gimana gitu loh. Ya serah kamu, tapi kamu ngapain? Itu gue belum tahu. Akhirnya lah, pada saat itu emang jalannya membawa gue ke situ sih. Gue waktu itu ketemu sama ada acara si Prisindo ini, yang LMK yang gue kerja juga di situ. Gue ketemu lah sama almarhum Om Kus Hendratmo gitu. Makanya di salah satu yang gue juga sangat hormati juga. Dia ngajak gue lah, pokoknya dia ngajak gue masuk ke dalam untuk si Prisindo ini. Itu di bulan Mei Juni kalau nggak salah. Untuk perkenalan dulu lah gitu. Terus di bulan Agustus 2019 gue juga ketemu teman lama. Ya sebenarnya masih sering kontak sih. Ya manajer pertama Samson lah, kenal juga Andreas Bulur gitu. Akhirnya ngajak gue juga untuk masuk ke dalam Nadaku ini yang musik publishing, gue juga akhirnya kerja di situ. Ya udah, mungkin gue sekarang aktif ya di dunia musik itu tidak dalam gue sebagai performer, tapi ya gue dari segi industrinya gitu. Ya orang-orang inilah yang gue sangat hormati juga, yang membantu gue gitu loh, yang ya gue kayak udah utang nyawa aja sama mereka. Tapi lu menjalani dengan fun gak kayak gitu? Misalnya dengan lu main drum lagi buat mereka, lu menjalani dengan fun gak? Gue fun gitu, karena gue akhirnya gue harus gini. Gue harus emang ada beberapa hal yang perlu kita ini ya kesampingkan dulu, nggak dikorbankan tapi kesampingkan gitu. Itu kan kalau gue mau ngikutin ego gue mah gue pengennya sih jadi musisi gitu. Cuman kan nggak bisa Lex gitu, karena gue udah, kalau dari gue nih ya, mungkin orang lain berbeda, tapi kalau dari gue kan ada gerbong di belakang gue nih, ada istri dan anak gue gitu. Gue nggak bisa dong kayak tur lagi jauh-jauh lagi. Iya, gue udah nggak bisa untuk kayak gue harus butuh sesuatu yang pasti gitu. Ya mungkin ya salah satu jalan ya gue bikin proyek-proyek begini aja udah ngantor. Iya, ngantor. Kalau enggak ya ngapain bikin proyek-proyek yang gitulah, main-main gitu. Kalau ibaratnya lu ngeband lagi, lu kan harus tur jalan 12 kota bagaimana. Dan kalau gue lebih realistis, belum tentu kesempatannya ada, karena ya gue ya mungkin orang tau gue, oke, gue drummer Samson, tapi itu udah lewat gitu. Udah lah ya. Sekarang udah eranya siapa gitu, dan gue terima kok gitu. Emang dunia itu kan emang seperti itu kan, berputarnya gitu loh. Kadang di atas, kadang di bawah ya. Nah, cuman balik lagi ke tadi gitu loh. Gue tidak pernah membiarkan orang lain tuh tahu gue tuh lagi hancur segala macem. Ya cara menghibur gue, cara gue menghibur diri sebenarnya gue dengan cara menghibur orang. Gue tuh kadang suka ada yang sebenarnya tuh nggak baik juga, tapi tapi insya Allah gue ikhlas gitu. Gue tuh selalu gue selalu tuh menjadi people pleaser gitu loh. Gue tuh seneng, yang gue bilang tadi, gue tuh seneng ngeliat orang lain happy. Mungkin kalau lu ngeliat instastory gue gitu loh, gue ngakak mulu gitu. Karena mungkin itu ya cara lo menjalani dan mengatasi masalah kesepian lo, masalah titik terendah lo ya ada bikin ngibur orang. Iya gitu loh, maksudnya ya dari gue shit post gue di IG story gue itu kan gila, langsung pada nge-DM anjir lu tai bangsat itu, aduh ngakak gue bla bla kayak gitu. Gue entah kenapa gue seneng gitu baca respon, kayak pas gue lihat juga di insight ternyata anjing postingan gue di share sampai berapa ratus kali sama orang kayak itu gitu. Kan kepuasan lu juga ya untuk menghibur orang gitu. Gue happy ngeliat orang lain happy gitu. Maksudnya untuk dalam beberapa saat gue tuh kayak lupa dengan beban lo ya, beban yang gue lagi alamin gitu loh. Walaupun ya tidak mungkin ditinggalkan, enggak. Intinya gini sih, kalau lu ngeliat gue lagi posting shit post gitu loh, di IG story gue, tuh lagi ada apa-apa sama gue gitu ya. Dan gue udah menemukan cara yang paling efektif tuh untuk menangani itu gitu. Dengan gue berbagi kesenangan, ketawa-ketawa aja sama orang-orang gitu. Bapak bilang anjing ada apaan sih? Postingan konyol semua. Nanti kan kita kasih IG-nya konten, bisa lihat semuanya, bisa follow lo juga semuanya. Konyolan postingan story lo tuh gila tuh. Iya, kekonyolan itu sebenarnya tuh untuk menutupi rasa rasa kesepian gue, rasa rendah diri gue, rasa segala macam gitu.
gitu. Dan gue dengan ngeliat respon-respon mereka ketawa, orang-orang yang ketawa, gue jadi kayak happy lagi gitu loh. Terus gue jadi semangat lagi. Iya, gitu. jadi lupa sama beban kita segala macam. Kadang kan kita gitu. Kadang kita lebih banyak dengan kita ngurusin orang, jadi kita lupa beban kita gitu loh. Kita Ya. bikin orang bahagia, jadi lupa beban kita. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Mantap. Oke. Ya, goals. Goals lo ke depan apa nih? Goals gue ke depan. Lu percaya gak sih kalau gue bilang gue gak punya goals orangnya? Masa? Maksudnya ngalir aja flowing. Gua- Kan goals juga flowing kan. Ya, jalan itu dengan mungkin flowing ya gitu. Karena banyak banget ya Allah maha baik lah gitu. Banyak banget hal-hal keren, hal-hal indah yang gue temukan karena gue membiarkan angin membawa gue kemana gitu. Gue dipertemukan dengan orang-orang yang akhirnya gue sangat bersyukur gitu kan, kayak anjing kalau nggak ketemu dia mungkin gue nggak jadi kayak gini gitu. Iya benar. Itu karena ya itu Bersyukur sih. gue agak apa ya? Gue harus ngakuin gue gak banyak bersyukur dulu. Gitu. Maksudnya dulu tuh itu kali ya akhirnya membuat gue tuh kayak gue pernah menyakiti orang gitu. Gue kehilangan orang gitu. Ya dan gue akhirnya sadar ternyata dalam beberapa hal gitu, ini baik sengaja nggak sengaja ya, ternyata menyakiti orang itu tuh lebih menyakitkan daripada menyakiti diri sendiri kalau sadar gitu. Iya. Terus gue kayak iya sih gue menyesali banyak hal yang gue sesalin, cuman ya itu juga ya mungkin ya yang bikin gue jadi kayak Pelajaran lah itu kan. iya, bikin lu Learning jadi by lebih doing untuk masalah bikin lu hidup. jadi lebih tangguh gitu loh. Walaupun gue harus akuin juga gitu beberapa hal yang kadang bikin gue down itu tuh karena ya ketika gue lagi ada satu masalah ini itu segala macam, yang lama-lama itu tuh kadang suka datang gitu menghantui gitu, itu bikin gue tambah anjing, jangkarnya jadi tambah berat nih gitu loh untuk gue angkat gitu. Itu mungkin yang berat kali. Tapi ya emang harus diikhlasin sih gitu. Cuman perlahan-lahan ya gue bilang tadi gue belajar untuk mensyukuri gitu apa yang terjadi dalam hidup gue. Belajar ikhlas juga. Gue juga nggak tahu gue ikhlas gue udah sejauh mana gitu. Karena gue nggak pernah tahu gue ini ikhlas apa enggak sih gitu loh. Gue nggak tahu juga gitu. Cuman gue berusaha untuk kayak ya udahlah gitu. Itu sama tulus kan juga ya. Karena ada mirip tapi beda ini juga, ikhlas sama tulus tuh ada beda juga. Iya. Tulus punya album ikhlas kagak. Dia seneng. Gue pancing-pancing itu dia seneng. Satu ibaratnya adalah gue seneng gue dari dulu sama dia, gue seneng kalau udah ketawa, seneng bener karena lo full of joke-nya tuh ini banget. Dari situ ya lo nutupin rasa kesepian lo. Iya. Dengan lo ketawa gitu kan, lo hibur orang itu. Iya. Jadi karena lo gak punya goals maksudnya? Ada dong kayak lo pengen misalnya pengen punya anak lagi, apa lagi, atau pengen punya gue pengen ngeband lagi sama mungkin Samson ada reunian, gue pengen lagi ada ke depan. Enggak, gue selalu gini sih, gue dari hari ke hari ya gue bangun tidur gitu. Anak gue pamit mau ke sekolah gitu, mau diantarin sama istri gue pamit gitu mau ke kantor atau kemana gitu. Gue cuma pengen doa yang terbaik buat mereka aja kok. Misalkan gue selalu bilang gitu kayak, misalkan anak gue gitu, ya aku pamit sekolah dulu ya, diantar ibu gitu. Ya udah have fun ya nak gitu loh. Berdoa ya gitu loh. Have fun ya sama teman-teman kamu di sekolah gitu. Gue tuh pengen semuanya tuh buat dia tuh, kenapa gue pakai kata have fun gitu, karena gue pengen dia happy gitu. Gue pengen dia jadi pribadi yang happy gitu loh, karena fun ya, menyenangkan. Apa ya? Lu nggak akan tahu lu happy apa enggak gitu. Sebelum lu rock bottom gitu, sebelum lu jatuh lu nggak tahu lu anjing gue ternyata pernah bahagia lu dulu gitu. Tapi kata pernah itu kan yang harus di highlight gitu loh. Gue pernah bahagia, terus mana kebahagiaan lu gitu. Nah itu tuh pakai stabilo gitu. Stabilo huruf gede tebel. Nah itu tuh kata pernah itu tuh yang kadang gue tuh suka ironi dengan diri gue sendiri gitu. Anjing dulu gue pernah kayak gini nih. Kok tapi sekarang mana gitu. Itu yang gue bilang tadi, gue banyak kehilangan nih. Hal-hal seperti itu. Wajar ya kan, realita juga semuanya. Nah makanya itu gue pengen anak gue tuh, gue cuma pengen gue ngeliat dia tuh happy gitu. Gue pengen ngeliat istri gue happy. Ya mungkin itu goals harian gue itu kali ya.
Lu nggak ada mau goals misalnya gue pengen anak gue, tapi dengan gue sehat terus gitu. Lo nggak Itu. mungkin lihat anak lo sehat, tapi kalau tiba-tiba sakit kan. Nah, itu yang akhirnya mengubah gue, mengubah jalan apa ya, lifestyle gue dalam. Akhirnya kemarin lo bilang tadi lo bilang lo berhenti Iya, makan nasi gue gitu. berhenti makan nasi, gue berhenti alkohol segala macam ya. Nggak bisa dibilang sukses juga, belum bisa dibilang sukses juga karena gue juga baru ngelakuin itu hampir 2 minggu ini gitu. Cuman alhamdulillah perlahan-lahan tubuh mulai Progress lah. membaik gitu. Cuman apa ya, intinya itu adalah kan itu yang gue bilang tadi, gue kan Intinya sari. gue intinya Sari yang dulu. Inti Sari. Intinya adalah yang gue bilang tadi, gue mencoba belajar lagi untuk bersyukur gitu. Mungkin yang kemarin gue nggak bersyukur, gue dikasih nikmat sama Tuhan gitu, dikasih kesehatan segala macam. Tapi gue malah spoil gitu, gue minum segala macam atau ya itu pilihan ya. Cuman akhirnya gue tahu, mulai sakit-sakit, lu lihat tadi lah gue gula, gue mulai kulit gue mulai hancur segala macam. Ya udahlah, dan benar gue masih pengen ngeliat anak gue tumbuh. Dari situ dulu aja. Ya, itu goals. Mulai dari startnya dari situ aja, dan gue percaya kemana angin membawa gue, asal gue mencoba untuk melakukan semuanya sekarang serba teratur, serba baik gitu. Ya semoga membawa hal yang baik juga. Amin. Tapi jangan pernah menanyakan pada rumput yang bergoyang ya. Kata-kata yang aneh itu. Itu teks-teks lirik yang aneh itu. Yoi. Daun semangka berdaun sirih itu kan. Buah semangka berdaun sirih. Itu kan aneh itu. Ajaib memang. Bintang kecil di langit yang biru. Ada bintang kecil langit yang biru. Kalau biru kan masih siang berarti. Kelihatan dong. Terakhir dong, Dek. Ya. Gue minta dong kata-kata mujarab buat teman-teman Nadir semua, buat penonton, buat mendengar kata-kata mujarab yang pernah lo rasain juga kayak lo harus kayak gini. Apa dong, Dek? Apa kata-kata? Kuat lah. Quotes lah. Quotes lah. Lo jangan pernah berhenti percaya sih gitu. Lo jangan pernah berhenti percaya. Ada beberapa kalau gue. Believe sama siapa? Percaya sama siapa? Percaya ya pertama ya kepada Tuhan dan diri lu gitu loh. Yakinlah lu seancur-ancurnya hidup kita ya. Lu tidak berdaya lu ya dalam satu titik. Selalu yakin bahwa ada satu kekuatan besar yang juga melihat kok, bersiap membantu kok gitu loh. Gua percaya ya semesta itu tuh juga tidak diam gitu. Tuhan itu, Allah itu tidak diam gitu. Gitu. Karena gue menyaksikan sendiri gitu loh, kekuasaannya gitu sejauh itu. Terus ini gue sangat pegang terus. Ini apa tuh? Silaturahmi adalah rezeki. Titik. Iya benar. Kayak gue malu kan silaturahmi ini. Iya. Dan rezeki itu bukan selalu tentang nominal, bukan tentang ekonomi, bukan tentang apa, enggak. Lo ketemu orang, kayak kita ngobrol segala macam gitu, gue alhamdulillah ya, mungkin gue cabut dari sini, gue bakal pulang dengan perasaan lega gitu. Silaturahmi kan. Dari kita ngobrol kayak gitu. Iya. Itu gue banyak banget ya mendapatkan hal yang gue nggak sangka-sangka dalam hidup karena silaturahmi gitu. Karena gue berusaha untuk menjaga baik gitu loh. Gue pengen semua orang juga happy dengan adanya gue. Gue pengen semua orang juga merasakan kebahagiaan gitu. Gue pengen semua orang ya all the best aja, yang terbaik aja buat tiap orang. Gue pengen banget gitu. Dengan silaturahmi itu semoga ya gue bisa mewujudkan semuanya sih Lex gitu. Iya, amin lah itu Bang. Lu terakhir ketemu sama yang kemarin tuh yang sama Pasya sama Bams itu. Iya tuh, itu setelah berapa lama gila gue nggak ngumpul sama anak-anak waktu itu. Kalau sama Bams ya masih sering ketemu. Sama Pasya gue udah lama gak ketemu tuh. Sama Pasya sama anak ceria tuh lama banget gak ketemu. Ya lucu gitu ketemunya di saat apa ya? Itulah maksudnya the bestnya memang pertemanan tuh kayak gitu ya selalu ya. Di saat lu lama nggak ketemu. Makanya lu postingan lu bilang dengan quotes itu kan ya silaturahmi itu kan. Iya. Lucunya ya setelah lama nggak ketemu gitu, ternyata emang kita tuh bisa gitu kayak ngobrol, membahas masa lalu dan itu sambil ketawa gitu. Itu yang gue harapkan. Iya, karena semua hal bodoh, semua hal gila yang kita lakuin masa muda ya satu ketika ya kalau lu ketemu dengan teman-teman lu yang sejati ya siapapun itu gitu. Satu saat ya di akhir hari ya kita bakal duduk bareng kok sambil ngopi mungkin, sambil ngeteh mungkin apa sore-sore nyantai gitu, sambil ngetawain hal-hal gila yang kita lakuin dulu. Tapi nggak dibahas dengan lu ingat lu dulu pernah gini, wah goblok banget. Itu kan
Man, that's the beauty of life gitu. Itu Iya. indah banget lagi kayak gitu. Sahabat Gitu. ya. Heeh. Gitulah kalau gue. Oke, Konde. Thank you. Gua mau kasih lo kado ini nih, Dek. Wes apa tuh? Kado setumbler. Lo doyan ngopi gak sih? Apa? Doyan ngopi gak sih? Wah, gila. Gue saking doyan ngopi, gue sampai harus ngurangin ngopi gue. Ah, ya jangan. Nggak apa-apa. Kita foto dia. Ini foto dulu, Dek. Oke, nggak ada penutup atau enggak? Nanti dulu. Oh, belum. belum. Kita foto dulu. Oke. Iya, masih lihat dong. Oke. Ngobrolin aja. Oke. Oke. Dapat kado, obrolin aja. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton Nadir Podcast hari ini. Jangan lupa untuk like, komen yang baik-baik. Yang ini gue kagak doyan banget deh. Share banyak-banyaknya, juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan sekali lagi tepuk tangan buat kalian semua, buat teman-teman yang udah bantu. Ada Dodi, ada Dewa, dan terima kasih buat Konde untuk hari ini. Terima kasih banget. Sampai ketemu lagi di Nadir episode berikutnya. Bye.